eater biasanya doyan-doyan aja loh. Ternyata picky eater adalah fase yang normal terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Yang biasanya jadi favorit, tiba-tiba ditolak begini. Giliran makan kerupuk aja bahagianya nggak ketulungan. Untungnya sekarang aku punya solusinya. Ini dia cik-cik ayam dan sapi dari Lil Munch. Satu kaleng cik-cik ayam setara dengan 65 gram daging ayam dan satu kaleng cik-cik sapi setara dengan 50 gram daging sapi. Tepung tanpa MSG tanpa digoreng dan teksturnya kriuk, pastinya Prisa approve. Oh ya, Lil Munch ada bubuk stick choco snacknya nih. Tenang aja, ini tidak tinggi gula dan pakai lemak kakao asli. Bisa jadi baby booster juga kan? Bisa sih suka, kamu cobain juga yuk. Lil Munch adalah sebuah startup digital yang muncul dari kebutuhan akan solusi camilan sehat yang praktis dan bergizi untuk anak-anak. Melalui inovasi produk, penggunaan teknologi digital, dan fokus pada edukasi serta kesehatan, Lil Munch berupaya menjembatani kesenjangan di pasar snack sehat anak, sekaligus mendukung gaya hidup sehat bagi keluarga modern. Perkenalkan, saya Helena Hutauro sebagai CEO Startup Digital Lil Munch. Saya bertugas memimpin, mengelola, dan mengarahkan organisasi menuju keberhasilan jangka panjang Lil Munch. Di sini saya berperan sebagai pemimpin strategis, menentukan visi dan misi, arah strategis perusahaan, serta merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di mana visi dari startup digital Lil Munch adalah Lil Munch ingin menciptakan kebiasaan makan sehat sejak dini dengan memberikan cemilan yang enak, aman, dan kaya nutrisi bagi setiap anak dimanapun mereka berada. Dan misi dari startup digital Lil Munch adalah: pertama, menyediakan cemilan sehat yang alami. Kedua, mendukung tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mengedukasi orang tua dan anak tentang gizi. Yang keempat, mengutamakan keamanan dan kualitas produk. Yang kelima, mendukung keberlanjutan dan lingkungan. Perkenalkan, saya Hermida sebagai CEO di Startup Digital Lil Munch. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengawasi operasi harian perusahaan, meliputi mengawasi semua operasi harian perusahaan termasuk IT, pemasaran, dan penjualan, menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada CEO, bekerja sama dengan CEO dan CFO dalam semua hal yang berkaitan dengan bisnis, melakukan tinjauan karyawan dan mengembangkan rencana tindakan perbaikan jika diperlukan, mengembangkan dan menerapkan strategi, prosedur, dan rencana bisnis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, bekerja sama dengan tim eksekutif untuk menetapkan tujuan kinerja perusahaan, serta mengembangkan dan menyediakan kesempatan bagi bakat-bakat baru dalam organisasi. Perkenalkan, saya Helda Melianti sebagai CTO or Chief Technology Officer untuk startup digital Lil Munch. Di sini saya berperan dalam yang pertama, mengembangkan visi dan strategi teknologi jangka panjang untuk mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, memimpin tim pengembang untuk menciptakan aplikasi atau website yang interaktif dan edukatif. Yang ketiga, membangun hubungan dengan stakeholder dan mitra untuk mengembangkan konten dan produk terbaru. Yang keempat, selalu memantau tren teknologi terbaru dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks makanan sehat untuk anak. Yang kelima, menggunakan matriks untuk mengevaluasi efektivitas produk dan inisiatif teknologi. Perkenalkan, saya Lisa Genti sebagai CEO di Startup Digital Lil Munch. Sebagai CEO, saya berperan untuk mendorong perkembangan perusahaan, mendukung kenyamanan bagi para konsumen, dan mendorong adanya inovasi untuk perusahaan. Sebagai CEO, saya bertugas untuk menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran, menyesuaikan strategi perusahaan, menganalisis strategis perusahaan, memahami praktek marketing terbaru, berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Saya Lisa Genti, sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Ika Rizky Selvia, Direktur Utama Digital Startup Lil Munch. Sebagai direktur, saya bertanggung jawab untuk mengelola dan merumuskan strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan, melakukan evaluasi kinerja karyawan, dan meningkatkan produktivitas tim Lil Munch,
menyetujui anggaran dan laporan rutin kepada para pemegang saham, mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, serta menetapkan prosedur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama, trigger dengan mengidentifikasi masalah dan peluang pasar terkait snack sehat. Fokus pada target konsumen seperti orang tua atau para pekerja, serta mengedepankan nilai produk, misalnya rendah gula atau tanpa pengawet. Yang kedua, implementasi, tahap pengembangan produk, platform digital, strategi pemasaran melalui media sosial, dan distribusi. Penting untuk membangun brand dengan resep yang memenuhi kebutuhan gizi, target pasar, dan menciptakan akses yang mudah bagi konsumen. Yang ketiga, growth, membangun loyalitas pelanggan, ekspansi produk, analisis data, dan penetrasi pasar baru. Fokus pada perluasan varian produk, misalnya bebas gluten, dan meningkatkan kehadiran global. Target pasar utama yang pertama orang tua muda, cemilan sehat untuk anak-anak, fokus pada keamanan dan kesehatan. Yang kedua, para pekerja yang sibuk, snack praktis yang bisa dinikmati kapan saja dengan nilai gizi tinggi. Untuk strategi pemasaran, yang pertama edukasi kesehatan, testimoni, dan ulasan pelanggan. Yang kedua, sampling atau free trial untuk menarik minat konsumen baru. Fokus strategi Lil Munch adalah memahami kebutuhan tiap segmen dan menawarkan snack sehat yang praktis dan terpercaya. Alur kerja dari Lil Munch Startup Digital, pertama-tama user akan mengakses platform kami, di mana di situ ada penjualan snack sehat dan juga video-video edukasi. Selanjutnya, user yang tertarik pada produk kami akan melakukan transaksi pembelian secara online. Lalu, barang akan dikirim melalui jasa pengiriman terpercaya dan produk akan diterima oleh user dengan aman. Hasil yang diharapkan, ibu mengetahui makanan sehat untuk anak dan anak akan mendapatkan snack sehat. Dari rangkaian tersebut, kami akan menerima feedback dari konsumen terkait startup digital kami. Saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari produk Lil Munch. Yang pertama, kekuatan dari produk Lil Munch itu sendiri adalah produk kami berfokus pada kesehatan, di mana Lil Munch menyediakan snack sehat yang berkualitas tinggi dengan kandungan tanpa bahan pengawet, rendah gula, dan berbahan organik yang cocok untuk konsumen yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan. Yang kedua, produk kami memiliki nilai yang unik, di mana Lil Munch menawarkan produk dengan nilai nutrisi yang terukur dan transparan dalam bahan baku, memberikan kepercayaan penuh kepada konsumen. Yang ketiga, Lil Munch merupakan platform digital dan aksesibilitas, di mana penggunaan aplikasi atau situs web untuk penjualan itu bisa mempermudah konsumen mendapatkan produk dari Lil Munch. Jadi Lil Munch ini dijual di berbagai jenis platform digital sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk kami. Kemudian Lil Munch itu sendiri memiliki kemitraan dengan influencer kesehatan, bekerjasama dengan influencer atau ahli kesehatan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik dari produk kami. Untuk weakness atau kelemahan dari Lil Munch itu sendiri adalah yang pertama tentang ketergantungan pada bahan baku yang berkualitas tinggi, di mana Lil Munch itu selalu mengutamakan kualitas dari bahan baku. Biasanya bahan baku yang kita pakai adalah bahan baku yang alami, organik, sehingga biasanya lebih sulit untuk didapat dan dengan harga yang mahal. Kemudian selain bahan baku, kami juga memiliki biaya produksi yang tinggi, di mana produksi snack sehat cenderung memang lebih mahal karena pemilihan bahan baku yang berkualitas dan proses yang lebih hati-hati untuk menjaga nilai nutrisi dari produk. Yang ketiga, brand awareness yang masih terbatas,
Sebagai perusahaan baru, Lil Mans mungkin masih perlu waktu dan investasi besar untuk membangun merek yang dikenal untuk lebih luas lagi. Yang keempat, segmentasi pasar yang terbatas. Menargetkan konsumen yang peduli kesehatan atau dengan kebutuhan diet khusus, berarti Lil Mans mungkin belum bisa menarik semua segmen pasar. Selain dari kelemahan yang disebutkan tadi, Lil Mans itu sendiri juga memiliki opportunity atau peluang yang besar dalam penjualannya. Yang pertama, dipengaruhi oleh pertumbuhan tren gaya hidup yang sehat. Semakin banyak orang yang peduli dengan kesehatan dan pola makan yang sehat, maka Lil Mans menciptakan peluang yang besar untuk mendukung hal tersebut, yaitu dengan memproduksi snack yang sehat. Kemudian, inovasi produk yang baru, mengembangkan varian produk baru seperti snack keto, snack vegan, atau snack rendah gula dapat menjangkau segmen pasar tambahan. Yang ketiga, edukasi pasar melalui konten digital. Menyediakan konten edukasi tentang manfaat snack dapat meningkatkan kesadaran konsumen dan loyalitas pelanggan. Yang keempat yaitu ekspansi pasar global, di mana pasar internasional mulai mencari produk-produk yang sehat, yang praktis, terutama di negara-negara maju yang memiliki tren hidup yang sehat yang sangat tinggi. Selain dari peluang, Lil Mans itu sendiri juga sudah pasti memiliki threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat, di mana pasar snack sehat semakin kompetitif dengan munculnya brand-brand di luar dari Lil Mans. Dengan banyaknya pemain baru atau brand besar yang masuk ke dalam industri pangan snack sehat seperti ini. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku, di mana Lil Mans itu selalu mengutamakan bahan baku yang berkualitas, sehingga ketergantungan pada bahan-bahan organik yang mungkin didapatkan dengan harga yang mahal dan langka, dan bisa mempengaruhi stabilitas harga dan kualitas dari produk. Yang ketiga, perubahan regulasi kesehatan pangan. Peraturan terkait dengan keamanan pangan dan label nutrisi bisa saja berubah, yang berpotensi mempengaruhi proses produksi dan biaya tambahan. Yang keempat, tren yang cepat berubah. Preferensi konsumen dalam pola makan bisa berubah dengan cepat, dan jika Lil Mans tidak beradaptasi, maka bisa berpotensi dapat kehilangan pasar yang sudah ditargetkan dan dicapai. Sesuai dengan analisa ini menunjukkan bahwa Lil Mans memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh di pasar snack sehat, namun juga perlu mengantisipasi tantangan dari sisi biaya dan persaingan. Menjaga kualitas, berinovasi, dan terus mengikuti tren konsumen adalah kunci dari memaksimalkan potensi ini. Mari bergabung dengan startup digital kami. Terima kasih.